Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Menantu yang diremehkan. Elisa dan Giselle tidak terlalu mempedulikan video yang beredar. Memangnya kenapa jika Morphy bukan pecundang? Belum tentu dia masih hidup hingga sekarang. Kemarin malam mereka terus menonton video siaran langsung dan mereka juga sudah melihat cuplikan di mana kemunculan Albert Han. Elisa dan Giselle tidak tahu siapa itu Albert Han, tetapi bagi Alex yang sudah tinggal lama di Chengdong, tentu dia sudah terbiasa mendengar nama Albert Han. Alex mengikuti seorang pemimpin dan pemimpin ini adalah bawahan Albert Han. Jadi Alex selalu menganggap Albert Han menjadi idolanya dan berharap suatu saat nanti dia juga bisa menjadi seperti Albert Han. Setelah melihat kemunculan Albert Han, Alex langsung mengetahui bahwa masalah ini akan berhasil. Morphy si pecundang itu pasti tidak akan selamat. Berdasarkan sifat Albert Han yang kejam itu, pasti Morphy akan disiksa. Melihat Alex memukul dada dengan penuh keyakinan, Elisa dan Giselle pun merasa tenang. Morphy mati, dan Lani menjadi sendirian. Bagaimana mungkin dia bisa keluar dari genggaman Nei? Elisa, tuan muda Nei ini berbeda dengan Morphy si pecundang itu. Dia adalah tuan muda dari keluarga kaya dan emosinya tidak baik. Ketika kamu menjadi ibu mertua dari tuan muda Nei, kamu tidak boleh memperlakukan dia seperti kamu memperlakukan Morphy. Kamu harus lebih hormat kepada tuan muda Nei. Giselle sudah mengingatkan Elisa sejak awal, dia takut Elisa sama seperti dulu dan berlaku sombong di depan Nei. Iya Bibi. Jika kamu berani menyuruhnya melakukan ini itu, pasti tuan muda Nei tidak akan mempedulikan kamu ibu mertuanya. Alex yang berada di samping menambahkan. Kakak ipar kamu tenang saja. Aku tidak sebegitu bodohnya. Jika aku benar menjadi ibu mertua tuan muda Nei, aku pasti akan memperlakukan dia seperti memperlakukan putra kandungku sendiri. Ekspresi Elisa sangat bercahaya. Jika teman-teman dan tetangganya mengetahui bahwa keponakan dari orang terkaya di kota adalah menantu dia, harga diri dia pasti akan naik dan tidak ada lagi yang berani mengungkit Morphy si pecundang itu di depannya. Iya, Giselle sedikit mengangguk berkata. Elisa yang sebelumnya kamu katakan 199 miliar itu akan membagiku 10 miliar itu masih berlaku bukan? Tentu saja masih berlaku, kakak ipar. Apakah aku Elisa adalah orang yang lupa diri? Tunggu ketika Nei menjadi menantuku, tidak usah membahas 10 miliar, 100 miliar pun akan kuberikan kepadamu. Menantuku itu tidak kekurangan uang. Ekspresi Elisa sangat puas. Dia sudah menganggap Nei menjadi menantunya. Haha, baiklah. Elisa, ketika kamu sudah menjadi nyonya di dalam keluarga kaya, kamu tidak boleh melupakan kakak iparmu ini dan Alex. Pada saat itu istri dari Alex juga harus butuh bantuanmu. Yang terjelek pun kamu harus mencarikan nona apa itu. Tiba-tiba Giselle lupa apa yang ingin dia katakan. Ibu, nona muda dari keluarga kaya. Alex mengingatkannya dengan penuh semangat. Siapa yang mengatakan dia hanya bisa hidup sederhana selamanya? Dia akan menikah dengan nona muda dari keluarga kaya untuk memperlihatkan kepada mereka semua. Benar, nona muda dari keluarga kaya. Elisa, syarat Alex juga bagus. Pada saat itu kamu lihat apakah di dalam keluarga Jaya ada nona muda yang belum menikah. Jika ada, kenalkan dia menjadi istrinya Alex. Dengan begitu hubungan kedua keluarga akan semakin erat. Lalu ke depannya akan ada yang menjaga Lani di keluarga Jaya. Giselle menghitungnya hingga secermat itu hingga dia sudah bersiap-siap membantu Lani di dalam keluarga Jaya. Kakak ipar kamu tenang saja. Pada saat itu akan membantu Alex untuk melihatnya. Alex menepuk dada dan berjanji. Baru saja selesai berbicara, terdengar suara ketukan pintu. Elisa cepat bukakan pintu.
Menantumu sudah datang untuk melamar. Tatapan Giselle berbinar-binar. Elisa berdeham, menggerakkan pinggangnya berjalan ke depan pintu dan membukanya. Benar Nei yang datang. Menantu yang baik, masuklah. Panggilan menantu ini keluar dari mulut Elisa begitu ramah. Tetapi Nei mendengar panggilan ini pun terkejut dan seketika tubuhnya mengeluarkan keringat. Jika didengar oleh Morphy, dia pasti akan dirobek olehnya. Bibilin, kamu jangan bicara sembarangan. Nei bergegas merendahkan suaranya. Begitu mendengar Nei memanggilnya dengan panggilan Bibi Lisa, Elisa langsung tersenyum lebar dan merasa rencananya sudah berjalan lancar. Dulu waktu Nei bertemu dengannya, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Tidak perlu membahas, dia tidak memanggilnya Bibi. Sudah sangat bagus jika dia tidak dipanggil wanita tua. Mengenai jawabannya yang memintanya untuk tidak berbicara sembarangan, Elisa hanya beranggapan Nei terlalu sungkan dan belum siap menjadi menantunya. Apanya jangan bicara sembarangan. Kedepannya kamu adalah menantuku, aku adalah mertuamu dan kita semua adalah satu keluarga. Jangan memanggilku dengan sebutan Bibi Lisa kembali. Panggil aku ibu, apakah kamu mengerti? Elisa menatap Nei sambil berbicara. Dahi Nei berkeringat dingin. Kedatangan dia kali ini untuk meminta uang kepada Elisa. Bukan untuk mengenal seorang ibu. Jika dia berani memanggil Elisa dengan sebutan ibu, maka dia akan dibunuh oleh Morphy. Bibi Lisa tidak bisa. Hubungan aku dengan Nona Lani bukan seperti itu. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Nei bergegas melambaikan tangan dan berusaha menjelaskan hubungan dia dengan Lani. Bukan seperti itu. Kalau begitu apa hubungan kalian? Tuan muda Nei, apakah kamu tidak ingin menikahi putriku? Jika tidak mau juga tak apa, aku bisa menyuruh putriku untuk menjadi selingkuhanmu. Tetapi setiap bulannya kamu harus memberikan uang sebesar 10 miliar untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun Elisa sedikit sedih tetapi jika dipikirkan kembali. Apabila menjadikan Lani menjadi selingkuhan Nei juga bukan hal yang buruk, selama bisa mendapatkan uang. Giselle yang berada di samping pun merasa Nei memang tidak ingin, karena keluarga kaya memiliki peraturannya sendiri. Memang menikahi wanita yang sudah pernah menikah memang sesuatu hal yang memalukan. Tuan muda Nei, kalau begitu aku berikan keponakanku menjadi selingkuhanmu. Dia sangat penurut, dia tidak akan mengganggu kehidupan Anda untuk kedepannya. Giselle menambahkan, mengenai apakah Lani menikah dengan Nei atau tidak itu tidak penting. Yang terpenting adalah dia dan Elisa bisa mendapatkan uang. Keringat dingin bercucuran pada dahi Nei, kedua orang ini semakin berbicara semakin sembarangan. Bahkan ingin memberikan istri Morphy menjadi selingkuhannya. Jika dia dipinjamkan 10 keberanian pun, dia tetap tidak berani melakukannya. Tuan muda Nei, bagaimana menurut Anda atas pendapat aku? Giselle bertanya. Tutup mulutmu. Apakah aku sudah memperbolehkanmu untuk berbicara? Nei menatap Giselle dengan marah. Dia sangat sungkan kepada Elisa karena dia adalah ibu mertua Morphy. Sebagaimana Elisa membenci Morphy, dia juga tidak berani berbuat apa-apa terhadap Elisa. Tetapi Giselle adalah anak saudara jauh bahkan berkali-kali mencari cara untuk menjebak Morphy. Dia tidak akan mempedulikannya. Meskipun dia marah kepada Giselle pun, Morphy juga tidak akan marah. Tuan muda Nei, Anda. Giselle tertegun. Mengapa tiba-tiba dia marah? Wanita jalang, jangan mengira aku tidak tahu. Pada acara pelelangan malam itu, kamu bekerja sama dengan Vin Zhang untuk menjebak aku. Nei berkata dengan dingin. Dia tidak peduli apakah benar Giselle yang melakukannya tetapi yang penting dia menaruh kesalahan itu kepada Giselle, dan pada saat itu dia memiliki alasan untuk meminta uang. Seketika Giselle menjadi panik, dia bergegas berkata, Tuan muda Nei, Anda sudah memfitnah aku. Jika Anda meminjamkan aku 10 keberanian pun, aku juga tidak akan berani menjebak Anda. Pembohong. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan mengeluarkan uang 199 miliar? Nei menyalahkan masalah ini kepada Giselle. Giselle sangat kesal. Dia ingin berkata bahwa Nei bodoh, apakah dia tidak bisa melihat bahwa Vin Zhang sedang menjebaknya. Tetapi dia tidak berani mengatakan hal ini. Aku tidak memerdulikan hal yang lain. Tetapi uang 199 miliar itu.
Kamu harus mengembalikannya kepadaku. Jika tidak, kamu dan putramu anak berada di dalam penjara seumur hidup. Kata Nei dengan dingin. Kata-kata ini membuat wajah Giselle dan anaknya menjadi pucat. Mereka baru saja mengimpikan akan menikah dengan wanita yang kaya raya, dan mencapai puncak dalam kehidupannya. Kenapa dalam sekejap, mereka akan berada di dalam penjara seumur hidup mereka? Tuan Muda Nei, bukankah kamu sudah tidur dengan putriku? Apakah kamu melupakannya? Elisa tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya seperti ini. Walaupun 199 miliar terlalu banyak, tetapi kamu telah meniduri Lani. Kamu seharusnya mengakuinya. Nei tercekat dan hampir pingsan. Dia tidak tahu bahwa Lani memiliki ibu yang sehebat ini. Dan yang lebih luar biasa adalah, Morphy ternyata dapat bersabar kepada Elisa selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bibi Lin, kamu jangan sembarangan bicara. Aku tidak melakukannya dengan Nona Lani. Setelah selesai makan, Nona Lani langsung pulang. Nei mengertakkan giginya. Jika Elisa benar-benar berpikir bahwa dia sudah melakukannya dengan Lani, dan menyebarkannya kepada orang luar, maka jika Morphy mendengarnya, dia pasti akan memotong tangannya. Apa? Kamu tidak tidur dengan putriku? Jerit Elisa. Bagaimana mungkin Nei tidak meniduri Lani? Bukankah dia dulu sangat ingin mendapatkan Lani? Nei menatap Elisa, dan berkata, Bibi Lin, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak melakukan apa-apa terhadap Nona Lani. Lain kali perhatikan ucapanmu. Jangan merusak reputasi Nona Lani. Elisa tiba-tiba merasa malu. Dia merasa mimpinya untuk menjadi orang kaya telah hancur. Nei tidak meniduri Lani, maka dapat diartikan bahwa keluarga Jaya tidak memiliki hubungan dengannya. Tuan Muda Nei, mengapa Anda tidak meniduri Lani? Apakah dia tidak setuju? Elisa masih memiliki harapan terakhir di dalam hatinya. Jika Lani tidak setuju, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk membujuk Lani agar Lani setuju. Nei mengertakkan gigi dan berkata, Bibi Lin, Nona Lani adalah istri Tuan Morphy. Dia sangat mencintai Tuan Morphy. Dia dan Tuan Morphy adalah pasangan yang sangat serasi. Orang sepertiku sama sekali tidak pantas bagi Nona Lani. Bibi Lin, jangan berusaha mendekatkan aku dengan Nona Lani lagi. Aku tidak pantas. Tuan Muda Nei, apa yang Anda katakan? Aku merasa Anda lebih daripada beribu-ribu kali lipat dari orang tidak berguna itu. Bagaimana mungkin Anda tidak pantas dengan Lani? Menurutku, Anda sangat cocok dengan Lani. Elisa sama sekali tidak menyerah, dan berusaha membujuk dia. Raut wajah Nei menggelap. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pikiran Elisa sama sekali berbeda dengan orang lain. Di sisi lain, Giselle mendengar nama Tuan Morphy. Raut wajahnya seketika berubah. Nei bahkan memanggil Morphy sebagai Tuan Morphy, dan bukan orang tidak berguna. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Morphy tidak hanya tidak dihabisi oleh Albert Han, tetapi kemungkinan besar dia telah mengalahkan Albert Han. Jika tidak, dengan sikap Nei, dia pasti tidak akan mengucapkan Tuan Morphy. Bibi Lisa, jangan bicara lagi. Tujuanku datang hari ini hanya satu, yaitu mengambil kembali uangku. Kamu putuskanlah ingin mengembalikannya atau tidak. Nei tidak ingin berbicara lama-lama dengan Elisa, dan segera mengatakan tujuannya. Ekspresi Elisa berubah drastis jika harus mengembalikan 199 miliar kepada Nei. Itu tidak ada bedanya dengan menggunakan sebuah pisau untuk memotong daging dalam tubuhnya. Melihat Elisa masih ragu-ragu, Giselle sangat kesal. Orang idiot ini masih saja memikirkan uang itu. Elisa, cepat kembalikan uangnya kepada Tuan Muda Nei. Perintah Giselle. Tadi Nei sudah berkata, jika tidak mengembalikan uangnya, maka dia akan memasukkan dia dan putranya ke dalam penjara. Tetapi dia tidak berkata akan memasukkan Elisa ke dalam penjara. Kakak ipar, uang ini. Elisa sangat ingin berkata bahwa uang ini adalah miliknya. Siapa sangka, Giselle segera berjalan ke hadapannya dan menamparkan wajahnya. Kamu masih tidak ingin mengembalikannya? Aku akan mengembalikannya. Elisa menutupi wajahnya, meskipun dia tidak terima.
Tetapi dia tetap mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan memberikannya kepada Nei. Nei tertawa dingin, orang jahat memang harus dilatih oleh orang jahat. Bahkan Elisa harus diperintah terlebih dahulu oleh Giselle. Bibi Lisa, aku akan mengambil uangannya. Selain itu, aku dan Nona Lani tidak melakukan apapun. Aku tidak ingin mendengarkan orang lain membicarakan masalah ini. Kata Nei dengan datar, ini merupakan sebuah peringatan. Dia percaya Elisa pasti tidak akan berani membicarakan masalah ini lagi. Baik, Tuan Muda Nei, wajah Elisa memucat. Dan menjawab dengan lemah. 10 menit yang lalu, dia terus memikirkan bagaimana harus memamerkan kepada orang lain bahwa dia adalah ibu mertua dari Nei. Ternyata 10 menit kemudian, Nei malah seperti ini. Tidak hanya tidak menjadi ibu mertua, uangnya juga menghilang. Setelah mengambil kartu bank, Nei tidak berani berlama-lama di dalam rumah ini. Dia segera pergi. Kakak ipar, bagaimana ini? Elisa menatap Giselle. Giselle menatap Elisa dengan tatapan bahwa kamu bodoh. Apakah sampai sekarang kamu masih tidak tahu, mengapa Nei tidak berani meniduri putrimu? Elisa segera menggelengkan kepalanya. Giselle mengertakkan giginya. Kamu bodoh. Itu karena Morphy. Kali ini Giselle tidak berani mengatai Morphy sebagai orang tidak berguna. Nei saja menghormatinya. Apalagi dia. Orang Tina cerguna itu. Tanya Elisa dengan tidak percaya. Elisa, kamu benar-benar sangat bodoh. Giselle menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika tebakanku tidak salah, Morphy sama sekali bukan orang yang tidak berguna. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan yang tidak bisa kamu bayangkan. Bahkan Nei yang kamu sukai, bahkan tidak pantas menjadi sepatunya. Bagaimana mungkin? Kakak ipar, apakah kamu sudah lupa? Orang tidak berguna ini. Jika dia memiliki kemampuan, bagaimana mungkin dia akan menjadi anjing selama 3 tahun di rumahku? Elisa tetap tidak ingin mempercayainya. Jika Morphy memiliki kemampuan, bagaimana mungkin dia menerima ejekan dari seluruh keluarga Kusuma selama 3 tahun? Giselle tertawa dingin. Terserah kamu ingin percaya atau tidak. Putraku, ayo kita pergi. Giselle menatap Alex. Dia sama sekali tidak ingin berlama-lama di rumah ini. Jika Morphy benar-benar seperti apa yang dia pikirkan, maka tindakannya yang sekarang pasti tidak akan dimaafkan oleh Morphy. Setelah memarahi Elisa, Giselle merasa sedikit lebih tenang. Sebelum dia mengetahui latar belakang Morphy, tindakannya ini seperti sedang cari mati. Ibu, kita belum mendapatkan uang 500 juta, kata Alex. Walaupun 199 miliar telah hilang, tetapi Lani masih memiliki 1 miliar. Cepat pergi. Giselle memelototi Alex. Dia menyadari, putranya sama persis dengan Elisa. Mereka tidak memedulikan nyawanya ketika sudah melihat uang.